selamat siang semuanya. Mungkin sekarang kita sambil menunggu acaranya dimulai. Teman-teman sekalian yang sudah datang, yang sudah ada di grup ini, mungkin bisa ajak teman-teman yang lain ya, yang belum hadir dan belum gabung untuk bisa masuk ke dalam ruangan ini. Karena akan ada materi-materi yang bisa meningkatkan pengetahuan kalian terkait dengan lalu lintas, kemudian new normal, beserta juga akan ada hadiah-hadiah menarik ya. Kemudian ada 1 buah laptop, kemudian 1 beasiswa selama 1 tahun, dan yang terakhir ada voucher GoVo dan GoPay senilai 100.000 untuk 5 orang pemenang ya. Kebetulan untuk hari ini kita bekerja sama Asra, bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo, di mana kita sebelumnya sudah melaksanakan bincang cerdas berlalu lintas ini sudah yang ketiga kalinya. Yang pertama itu ada di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian di yang kedua yaitu ada di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, di bulan Juli ini kebetulan pembuka pertama adalah Universitas Negeri Gorontalo. Memang ini adalah salah satu program di bawah program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas, di mana teman-teman kita dari Asra sangat care terhadap hidup kalian dalamnya. Karena juga mahasiswa pasti bawa motor atau bawa mobil kemana-mana, sehingga kita ingin raise awareness terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Nah, kebetulan hari ini itu ada beberapa narasumber beserta sambutan ya, yang tadi itu nanti akan ada sambutan dari Bapak Dekan FIP UNG, yaitu Bapak Alwi Dayaranto, selaku Dekan. Nah, kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Arwil Dayanto. Kemudian nanti acara akan dibuka oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yaitu Pak Dr. Edward Wolok, SCMT. Nah, untuk narasumbernya sendiri ada dari Astra Honda Motor, yaitu Pak Hendrik dari Training Center PT Astra Honda Motor. Kemudian ada materi terkait dengan Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas yang akan dibawakan oleh Pak Bima selaku CSR Program Manager di PT Astra International Tbk. Nah, memang materi-materi hari ini akan dibawakan itu sangat menarik sekali, terutama buat teman-teman yang ada di new normal ya, yang mungkin sudah berbulan-bulan nih di rumah aja, nggak tahu mau kemana, dan sudah nggak sabar nih pengen keluar ya, walaupun tetap jangan lupa untuk stay safe, tetap protokol kesehatannya diperhatikan. Namun kita juga mau kasih informasi kepada teman-teman nih, bagaimana caranya kalian bisa survive di normal ini, terutama dengan cara berkendaranya nih. Apalagi tadi tema yang akan dibawakan oleh Pak Hendrik dari PT AHM itu terkait dengan chameleon nih. Kalau chameleon itu bunglon bisa kita bilang ya. Jadi artinya menjadi bunglon dalam new normal. Bagaimana nih caranya? Nah, tunggu saja di materi yang akan dibawakan oleh Pak Hendrik. Nah, kebetulan juga teman-teman sambil menunggu acara ini dimulai, teman-teman bisa follow Instagramnya iabl.aman aja. Mungkin bisa dilihatin Mas Ibam. Nah, ini. Jangan lupa follow sosial media kita di iabl.aman aja, karena akan banyak hadiah menarik, banyak informasi menarik, serta tips dan trik terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Nah, biar kita tetap stay tune, biar tetap up to date ya terkait dengan perkembangan otomotif di Indonesia. Boleh, jangan lupa di follow @iabl.aman aja. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nanti tidak sempat menonton acara ini, kita akan juga available ya playback-nya atau replay-nya dari meeting-meeting kita, bukan meeting sih, bisa dibilang ya, bincang cerdas ya, ngobrol-ngobrol asik lah bisa kita bilang. Itu bisa dilihat melalui di Guru Hebat Astra.
di channel YouTube Guru Hebat Astra. Nah, di sini memang kebetulan di Astra itu kita punya berbagai program pendidikan. Nah, di dalam channel tersebut ada beberapa materi di mana kita mengomongkan tentang vokasi, kemudian ada juga tentang PAUD, dan ada juga 2 recording untuk materi tentang Indonesia, Ayo Aman Berlalu Lintas, yang pada saat itu telah kita laksanakan di chapter ITS dan chapter ISI. Seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin yang lagi di grup ini, silakan mengingatkan kembali ya teman-temannya yang kemarin sudah daftar untuk cek email masing-masing nih, atau boleh pakai link pendaftaran teman-teman. Karena kan setiap teman-teman mendaftar itu langsung ada nih link Zoom-nya di dalam email masing-masing. Jadi silakan diingatkan teman-temannya, karena kalau nggak ikutan sayang banget. Yang pertama tidak dapat materi, kemudian tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi keselamatan jiwa di lalu lintas, kemudian ya tidak mendapatkan door prize, kan sayang banget dong. Bisa jadi kamu pemenang buat 1 unit laptop atau 1 beasiswa atau voucher OVO dan GoPay nih. Nah, yang terutama lagi nih buat mahasiswa, sertifikatnya. Teman-teman kan sudah pasti butuh SKPI. Nah, kebetulan mungkin sertifikat dari acara ini bisa teman-teman gunakan untuk SKPI mungkin ya. Kebetulan teman-teman di sini mungkin sudah ada juga nih idola apa namanya, idola kampus lah bisa dibilang, yaitu Mas Ali Bura nih selaku moderator kita hari ini dari Presiden BEM Universitas Negeri Gorontalo. Jadi teman-teman yang mungkin yang kangen nih sama Presbem UNG, nah bisa meetupnya di acara ini. Atau teman-teman kalian ada yang kangen sama Presbem juga, diingetin buat ikutan acara Bincang Cerdas Berlintas. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Jadi ini teman-teman juga sementara dihimbau untuk segera bergabung. Ya, sambil menunggu Pak Rektor, teman-teman juga sedang bersiap-siap untuk masuk dalam kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih, Bang. Siap. Kita siap kolaborasi dengan BEM lah pokoknya. Jadi sebenarnya mungkin apa aja sih yang akan obrolin nanti, yang pastinya tentunya adalah program-program teman-teman, apa namanya, program-program keselamatan yang bisa teman terapkan di lingkungan diri sendiri maupun di lingkungan sekitar nih. Nah, memang kebetulan kita hari ini salah satu pembicara kita dari PT Astra Honda Motor. Nah, mereka ini keren banget ya, kemarin itu apa namanya, sudah melaksanakan beberapa kali kelas online, sudah melakukan training kelas online juga nih buat teman-teman yang menggunakan sepeda motor. Dan istilahnya sih akan apa inilah ya, sudah jago banget, sudah terampil banget dengan keselamatan berlalu lintas khususnya di sepeda motor. Nah, yang mungkin nih yang biasanya mahasiswa suka kebut-kebutan, yang suka nggak pakai helm, yang suka lawan arus nih. Nah, mungkin nanti akan setelah menonton ini nih, setelah mendapat insight dari webinar ini, ya akhirnya bisa tobat gitu. Akhirnya, karena memang sebenarnya kalau bukan kita yang menjaga nyawa sendiri, ya siapa lagi gitu. Dan juga memang untuk program ini sebenarnya kita sudah lama lakukan ya, untuk Indonesia Aman Berlalu Lintas ini kita sudah se-Indonesia. Jadi memang untuk Bincang Cerdas Berlalu Lintas ini biasanya kita laksanakan itu offline ya, sorry. Tahun lalu tuh biasanya offline. Kita datang langsung ke kampus-kampus. Cuman memang pada saat new normal ini kita seperti tidak bisa hadir di kampus masing-masing karena memang mengikuti protokol kesehatan, mengikuti anjuran social distancing dari WHO. Jadi jangan sampai kita membuat klaster baru. Makanya dengan teman-teman di rumah aja,
bisa menambah pengetahuan gitu. Kita akan buka juga lomba buat teman-teman sekalian untuk bisa teman-teman ikutin, yaitu namanya itu Pelopor Community Challenge. Bentuknya seperti apa? Nanti akan kita sounding via setelah acara. Nah, jadi kebetulan nanti acara tersebut bisa kalian ikuti, lombanya bisa kalian ikuti, skalanya se-Indonesia, dan pastinya hadiah itu menarik lah buat anak-anak kosan, buat anak-anak mahasiswa, lumayan nih buat nambah uang jajan, lumayan buat bisa mungkin beli paket, ya mungkin buat beli laptop baru, buat ngerjain tugas, bisa aja nih. Mungkin kita menyapa dulu ya yang sudah ada di webinar chat ini. Halo, atas nama Zulham Bidalu. Halo, selamat datang Zulham. Kemudian selamat datang juga buat Nur Hidayanti Wibawa, selamat datang. Kemudian ada Bu Dr. Irawati Griza, MSI dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Selamat datang Bu Irawati. Dan sambil menunggu acara dimulai, silakan follow sosial media kita di iaabl.amanaja. Nah, karena di sini boleh dilihat ya feed-nya, kita isi penuh dengan informasi terkait dengan keselamatan berlalu lintas, tips dan trik berlalu lintas, serta kuis-kuis yang pastinya sayang buat kalian lewatkan nih. Kuis-kuisnya itu gampang banget ya, tidak susah, tapi bagi kalian yang beruntung, kalian mendapatkan voucher, OVO atau GoPay melalui ya cukup dari rumah aja, cukup balas jawab kuis aja udah bisa dapat voucher OVO atau GoPay di sosial media kita. Jangan lupa follow @iabl.amanaja. Gitu ya. Baik, mungkin sepertinya kita akan mulai sekarang. Silakan saya serahkan kepada MC dari Universitas Negeri Gorontalo. Boleh. Ya, makasih. Ibu Sri. Terima kasih. Ya, silakan Bu Sri. Ya, siap, Pak. Ya, terima kasih. Saya sapa dulu semua peserta pada acara ini. Saya perkenalkan, saya Sri Wahyuni Silaya dari Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Dr. Aryo Dayanto, MPD. Selamat bergabung di acara ini, Pak. Yang saya hormati Bapak-Bapak pemateri, ada Pak narasumber, ada Pak Hendrik Krianto dan Bapak Dimas Rida. Selamat bergabung, Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan PT Astra Honda Motor yang mungkin sempat bergabung pada kegiatan ini, dan seluruh Bapak Ibu peserta Bincang Cerdas Berlalu Lintas yang sempat bergabung pada siang hari ini. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Marilah kegiatan ini kita buka sama-sama dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo kepada Bapak Dr. Aryo Dayanto. Saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kegiatan Bincang Cerdas bersama Astra Motor. Yang saya hormati Pak Padel sebagai narhubung, beberapa narasumber dari Astra Motor yang hadir di kegiatan ini, ada Pak Hendrik Perianto, ada Bapak Bima Krida Pamungkas, dan yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, dan moderator kita Aldi, tokoh masa depan kita di Universitas Negeri Gorontalo.
sekaligus saat ini posisi beliau adalah sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Pertama sekali, kami atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan mengucapkan permohonan maaf yang sebenarnya yang akan membuka kegiatan ini yang sudah dikonfirmasi adalah Bapak Rektor, Bapak Dr. Edward Wolok, STMT, dan beliau pada saat ini masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Asra Motor yang sudah mau bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai mitra strategis kami dalam mengkampanyekan bagaimana kita menjadi komunitas yang cerdas dalam berlalu lintas. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah berpartisipasi dan sudah bergabung pada kegiatan kita, sudah banyak 87 orang, dan yang sudah mendaftar registrasi itu sekitar 250 lebih. Ya, kami berharap akan bisa hadir dalam kegiatan webinar kali ini. Memang kegiatan ini adalah sesuai dengan visi kita sebagai pelopor, termasuk dalam karakter berlalu lintas, karakter baik berlalu lintas. Jadi kami menyambut baik kegiatan Bincang Cerdas hari ini, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Asra Motor yang sudah menjadi pihak sponsor kegiatan hari ini. Kami berharap kepada mahasiswa setelah kegiatan ini berlangsung bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat bagaimana menjaga keselamatan di dalam berkendaraan di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi pelopor bagi keselamatan masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita menurunkan angka kematian di jalan raya, ya. Jadi pihak Asra Motor dan Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi ujung tombak bagaimana menurunkan angka kematian di jalan raya itu. Memang tiap tahun trennya menaik, apalagi penggunaan jumlah motor itu meningkat. Tapi kami berharap dengan kegiatan ini kita bisa menurunkan tingkat kematian. Ya, kita tidak berharap ketika anak-anak kami atau adik-adik kami dalam berlalu lintas bisa itu selamat sampai tujuan. Nah, ini harapan kami dalam kegiatan ini. Terakhir kami mengharapkan karakter baik ini akan ditularkan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa menjadikan kegiatan berlalu lintas itu menjadi kegiatan yang sangat penting, terutama dalam menjaga keselamatan diri masing-masing. Ya, ini harapan kami yang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bincang Cerdas ini secara resmi kami buka. Ya, demikian barangkali kepada Pak Padel terakhir. Terima kasih Pak Padel sudah menjadi inisiator kegiatan ini. Demikian sambutan singkat ini. Segenap kekurangan kami mohon maaf dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo kepada Bapak Dr. Arwil Dayanto. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan langsung masuk pada kegiatan ini, pada pemberian materi. Namun sebelumnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan PT Astra Honda Motor ini. Semoga ini menjadikan mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih tentang bagaimana cara berkendara yang baik, apalagi di era new normal ini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya mempersilahkan moderator kita pada kegiatan ini, yaitu Saudari Aldi Ibura. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Master of Ceremony, terima kasih Bu. Dan juga terima kasih untuk Bapak Dekan atas sambutannya sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang untuk rekan-rekan sekalian, untuk peserta yang ikut dalam kegiatan hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rivaldi Bura akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, di sini ada pemateri kita, ada 2 materi. Yang pertama dengan materi berkendara sepeda motor new normal dengan Bapak Hendrik Ferianto. Materi kita yang kedua yang sangat hebat ada Bapak Krida Pamungkas, Bapak Bima Krida Pamungkas, mohon maaf ya, dengan materi Indonesia, ayo nyaman berlalu lintas. Nah, jadi teman-teman sekalian, konsentrasi dan fokus dalam berkendara sangatlah mutlak guna kenyamanan dan keselamatan kita, serta keselamatan adalah hal yang paling utama. Untuk mempersingkat waktu dan tidak berlama-lama lagi, mari sama-sama kita akan dengarkan pemberian materi kita dari Bapak Hendrik Ferianto dengan materi berkendara sepeda motor new normal. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung izin share screen aja ya. Sebenarnya materi kita hari ini adalah Learn from Chameleon atau belajar dari bunglon ya. Seperti sudah tadi di awal disampaikan, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hendrik Ferianto, saya safety training instructor dari PT Hasranda Motor. Bergabung di AM dari 2010 sampai dengan sekarang. Kemudian disertifikasi oleh Japan Safety Riding, jadi sudah cukup lama berkecimpung di dunia sepeda motor. Nah, kita langsung masuk ke materi. Di materi awal saya ingin sharing tentang virus corona. Jadi ini refresh saja ya, mungkin teman-teman bahkan lebih paham daripada saya. Jadi apa sih virus corona? Sedikit refresh saja. Jadi virus ini menyerang sistem paru-paru kita, ya, menyebabkan gangguan ringan bahkan sampai kematian. Ini adalah atau kita kenal COVID atau corona virus ya, COVID-19. Kemudian teman-teman saya ingin menunjukkan yang namanya food chain atau rantai makanan. Ini adalah rantai makanan dalam kondisi normal, ya, di mana manusia atau kita human ini menjadi salah satu ya, menjadi salah satu konsumen, jadi salah satu konsumen akhir dari sebuah rantai makanan. Nah, ini adalah kondisi normal. Di kondisi new normal ada sedikit perubahan, di mana next konsumennya adalah COVID, corona. Kenapa saya dikatakan ini sebagai next konsumen? Karena COVID ini menjadikan tubuh kita sebagai inang atau tempat berkembang biak. Yang artinya, dalam tanda kutip, dia mengkonsumsi tubuh kita secara tidak langsung untuk kita. Pertanyaannya adalah, kenapa harus belajar dari bulan? Ini pertanyaan menarik. Kenapa sih harus belajar dari bulan? Jadi, belajar dari bulan ini bukan seperti ini. Mungkin teman-teman sekarang lagi megang handphone, terus, oh saya harus belajar dari bulan, saya harus belajar kamuflase. Anda pegang handphone, terus Anda jadi handphone. Enggak. Nah, jadi kita nggak belajar tentang kamuflase ya. Jadi menurut National Geographic, bunglon ini adalah binatang yang lemah, teman-teman. Binatang yang lemah. Pertama, dia tidak punya bisa. Yang kedua, dia nggak bisa lari kencang. Jadi kalau diadu sama citah pasti kalah. Kemudian dia nggak punya gigi yang tajam seperti hiu atau buaya. Kemudian kulit yang keras seperti kura-kura atau mungkin landak ya. Artinya sistem penyerangan dan sistem defensifnya dia itu buruk, jelek. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana makhluk dengan sistem penyerangan, ofensif dan defensif yang jelek, dia mampu bertahan hidup. Artinya gini, dia mampu menghindari predatornya dan juga tetap bisa menjadi predator atau mengkonsumsi atau menjadi predator rantai makanan di bawahnya dia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah apa yang harus kita pelajari dari burung adalah kemampuan beradaptasi sesuai kondisi dengan cepat. Kenapa teman-teman kita harus beradaptasi dengan cepat? Tadi gini, mungkin teman-teman mahasiswa masih muda, masih sehat ya, pasti menganggapnya COVID mah receh, cuma bengek ya. Paling kalau kena cuma cuma mengi gitu ya. Enggak, ini bukan masalah menginya atau masalah bengeknya ya. Jadi bukan itu. Jadi yang jadi masalah adalah COVID ini penyakit paru adalah dampak yang kelihatan, dampak yang terlihat. Tapi ada dampak yang nggak terlihat. Dampaknya apa? COVID-19 ini akan berbahaya saat dia menyerang 3 hal dari sisi manusia. Pertama adalah pikiran kita. Saat COVID menginfeksi pikiran Anda, apa yang terjadi? Banyak
orang minum vitamin 3 kali sehari. Nggak apa-apa ginjal bocor, yang penting nggak kena COVID. Ya. Banyak orang yang parno, panik buying, bahkan sampai ada yang stres, mau bunuh diri, dan lain-lain. Itu kenapa? Itu karena COVID secara tidak langsung menyerang pikiran kita. Yang kedua adalah saat COVID menyerang hati Anda. Menyerang hati kita ya. Saat COVID menyerang hati kita, apa yang terjadi? Kita bisa saksikan saat di masa pandemi beberapa bulan yang lalu, banyak orang yang mencari cuan di masa pandemi. Jual masker harga selangit, padahal banyak orang yang membutuhkan. Ya kan? Kemudian vitamin diborong habis, dijual mahal. Dan yang lebih parah adalah saat hati kita sudah terserang, korban meninggal COVID-19 mau dikubur, nggak boleh. Takut. Itu kenapa? Karena hati kita sudah terinfeksi oleh COVID. Dan yang ketiga adalah saat COVID menginfeksi perut. Ini yang paling bahaya juga, teman-teman. Jadi kalau COVID menginfeksi perut kita, kita bisa saksikan saat ini bagaimana industri kita sudah mulai goyang. Ya. Perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, kemudian banyak orang-orang yang tadinya bekerja di PHK atau bahkan dirumahkan. Kemudian keluarga di rumah membutuhkan konsumsi yang tetap normal, nggak bisa new normal. Ya. Sehingga apa? Cari pinjaman sana-sini nggak dapet. Ujung-ujungnya apa, teman-teman? Berakhir dengan yang namanya kriminalitas, pencurian, copet, jambret, dan lain-lain. Artinya kriminalitas akan meningkat. Saat 3 hal ini terserang oleh COVID, maka sisi manusia kita akan hilang. Karena itu penting banget buat kita untuk segera beradaptasi dengan cepat nih. Karena kalau enggak, ini bahaya. Karena kalau kita tidak beradaptasi dengan cepat, maka apa? Sistem rantai makanan itu nggak akan berjalan. Maksudnya seperti apa? Kalau kita tidak segera beradaptasi, maka kita akan dikonsumsi oleh si COVID, tapi kita tidak bisa mengkonsumsi rantai makanan di bawah kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara adaptasinya? Ya, materi saya nggak lama. Gimana cara adaptasinya? Cara adaptasi sebagai pengendara motor khususnya ya, saat ini yang kita bahas sebagai pengendara motor. Pertama, yang harus kita lakukan sebagai pengendara motor adalah jalankan protokol COVID. Itu paling sederhana. Jadi teman-teman jalankan saja protokol COVID-nya yang ada di daerah. Lakukan budaya bersih. Jadi cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu hal yang gampang. Itu hal yang dari kecil sudah diajarkan orang tua kita. Tapi kita sepelekan. Nah, teman-teman mahasiswa ini adalah kalau kita bilang, kalau saya boleh bilang, orang-orang COD. Orang-orang yang punya potensial COD. COD itu apa? Corona on delivery. Jadi Anda punya potensi jadi carrier. Ya. Anda punya potensi jadi carrier. Jadi jangan sampai Anda COD nih. Nongkrong, kemudian Anda COD bawa COVID ke rumah. Sampai di rumah di delivery itu ya. Jadi COD dia, Corona on delivery. Karena anak-anak muda seperti teman-teman ini sehat, kemudian kalau kena itu mungkin masuk angin lah, meriang sedikit gitu ya. Jadi lakukan budaya bersih. Cuci tangan sesudah dan sebelum makan. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah memakai helm, memakai jaket, atau berkendara sepeda motor. Sampai di rumah pun juga teman-teman jangan langsung berinteraksi. Jadi jangan tuh sampai rumah langsung salim. Yang biasa salim sama orang tua, tahan dulu. Jangan langsung salim. Ya. Jangan langsung salim. Tahan dulu, cuci tangan dulu. Kalau perlu mandi dulu, baru kita interaksi sama keluarga. Ini berlaku untuk semua, nggak cuma untuk mahasiswa, bahkan bapak dan ibu juga. Jadi sampai di rumah jangan langsung berinteraksi. Karena sudah ada kasus di Bogor, bagaimana seorang ayah pulang, kemudian jaketnya dipegang oleh anaknya yang kena. Jadi anak sama istrinya yang kena, bapaknya malah nggak kena. Ya tadi, jadi korban COD tadi, Corona on delivery ya. Jadi korban COD. Kemudian selalu berpikir positif. Jadi paling teman-teman berpikir positif. Dan yang ketiga, teman-teman selalu yang namanya ada doa, ada ikhtiar. Itu paling penting. Jadi jangan sampai Anda menyepelekan, mati mah mati aja. Nah, ini salah ya. Jadi konsep pasrah yang sebenarnya kita pasrah terhadap Tuhan, menurut pemahaman saya adalah saat Anda sudah doa dan Anda sudah ikhtiar. Itu berarti pasrah. Berhubung pemateri sudah kembali, jadi mohon maaf ya, tadi mungkin ada gangguan teknis baik itu dari jaringan, dari Mas Hendrik. Mungkin bisa dilanjutkan, Mas? Boleh. Persilakan. Oke. Ya. Sudah kelihatan ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya. Jadi tadi ada kendala teknis, laptopnya tiba-tiba mati. Salah sudah direkonnect ulang. Tadi kita sampai di sesi pengendara ya. Oke, jadi di sesi pengendara ini, tadi yang poin ketiga sudah saya sampaikan pola hidup yang sehat ya, teman-teman, pola hidup yang sehat, terutama yang merokok, kurangi rokoknya dulu. Ya, yang nge-vape jangan nge-vape dulu. Kemudian yang kedua, pola hidup bersih, jalankan protokol COVID. Dan yang ketiga, berpikir positif. Ya, jadi teman-teman
harus ada doa dan ikhtiar. Jadi harus imbang. Kemudian yang berikutnya dari sisi kendaraannya ya. Oke, dari sisi perlengkapannya. Nah, di era new normal ini, teman-teman yang tadinya helm minjem, terus jaket minjem, bahkan motor minjem ya, jangan dulu gitu ya. Yang punya pun juga jangan kasih pinjem. Jadi gini, kenapa nggak boleh kasih pinjem atau kita meminjamkan? Pertama, helm, jaket, dan semua perlengkapan berkendara itu sekarang bukan lagi menjadi syarat supaya nggak ditilang, bukan. Jadi kalau dulu orang pakai helm, pakai jaket adalah syarat supaya nggak ditilang, supaya nggak datang ke polisi. Saat ini itu menjadi sebuah perangkat wajib untuk melindungi diri. Karena sebenarnya fungsi dari perlengkapan berkendara itu apa sih? Itu bukan sebagai pelindung diri. Fungsi utamanya adalah dia mencegah paparan langsung. Jadi mencegah tubuh Anda terkontaminasi atau tersentuh langsung oleh benda asing. Yang kedua, fungsi dari perlengkapan ini adalah mengurangi dampak kecelakaan. Jadi kalau kita pakai helm, kecelakaan pasti hidup, enggak. Tapi dampaknya akan berkurang. Dan dengan Anda pakai helm sendiri, di awal tadi ya saya sampaikan, kenapa harus punya helm sendiri? Karena gini, supaya kita tahu nih, helm kita ini dipinjam ke siapa, dipakai siapa, kita tahu. Sedangkan kalau kita misalkan pinjam helm orang, pinjam helm teman, kita nggak tahu ini teman ini helm habis dari mana nih, habis kemana aja nih, dipegang siapa aja nih, kita nggak tahu ya. Takutnya dipegang terus tidak, gitu, kepegang kena, gitu. Jadi sebaiknya pakai sendiri. Itu pun juga berlaku untuk teman-teman yang pakai ojol, yang pakai jasa ojol atau ojek online. Yang tadinya pakai helm ojek online, sekarang karena naik ojol ya harus pakai sarung tangan, pakai jaket, dan pakai helm sendiri. Itu dari sisi perlengkapan. Yang kedua adalah perlengkapannya dicuci. Jadi udah nggak zaman nih. Kalau zaman dulu kan, jaketnya biar vintage gitu ya. Sebenarnya bukan vintage, itu karena keringet kering. Jadi nggak dicuci, keringetnya kering. Jadi vintage dia. Sebenarnya bukan vintage. Jadi kalau sekarang budayanya harus bersih. Helm yang nggak pernah dicuci sekarang. Minimal 1 minggu sekali. Kenapa perlu dicuci? Pertama, tujuannya adalah menjadikan kebiasaan. Supaya teman-teman terbiasa hidup bersih. Yang kedua, perlengkapan Anda jadi lebih awet kalau sering dicuci atau dirawat. Dan yang ketiga, ini mencegah berkembangnya virus, kuman, atau bakteri di helm atau di jaket ataupun sarung tangan Anda. Pak, tapi yang berkembang ini kan bukan virus COVID. Benar. Misalkan yang berkembang adalah virus flu. Tiba-tiba akhirnya karena kita pakai helm yang ada bakteri di situ, kita kena flu. Waktu kita kena flu, imun kita turun. Akhirnya apa? Kita mudah sekali terinfeksi. Karena itu perlengkapan, poin 1 harus punya sendiri. Yang kedua, sering dibersihin. Ya. Kemudian yang ketiga, ini dari sisi kendaraan. Dari sisi kendaraan mesti gimana? Dari sisi kendaraan, pertama, teman-teman harus rajin nih ngerawat motornya. Pak, tapi saya kalau ngerawat motor, saya nggak bisa ke bengkel. Karena kita physical distancing ya, menghindari kerumunan. Teman-teman bisa memanfaatkan namanya AHAS calling. Jadi teman-teman bisa minta servis sepeda motor, tinggal calling AHAS terdekat. Nanti tim ASAS dari Astra Motor akan datang untuk servis motor Anda gitu ya. Yang kedua, sama, motornya dicuci. Jadi yang tadi motornya jarang dicuci gitu ya, supaya keren gitu ya, supaya keren, banyak tanah di mana-mana, dicuci sekarang. Sama fungsi tujuannya untuk menjadikan teman-teman kebiasaan pola hidup bersih. Yang kedua, mencegah berkembangnya virus atau bakteri di motor Anda. Supaya jangan sampai itu mengontaminasi kita gitu ya. Dan yang ketiga, teman-teman bisa beli yang namanya cover sepeda motor atau biasa lebih umum disebut sarung sepeda motor. Jadi beli sarung sepeda motor. Ini fungsinya buat apa? Ya kalau teman-teman misalkan sering parkir di luar, teman-teman bisa menggunakan cover atau sarung sepeda motor untuk menutupi motornya. Supaya motor teman-teman ini tidak tersentuh, tidak terpapar langsung oleh benda asing, cuaca, hujan, dan juga virus. Jadi virusnya akan menyentuh si covernya dulu, baru menyentuh motornya. Itu dari sisi kendaraan. Jadi ada 3 pengendara, perlengkapan, dan kendaraan. Nah, poin keempat adalah berkendaranya. Ini saya sampaikan kenapa penting, karena di proses berkendara ini ada banyak perubahan. Jadi di era new normal ini terjadi sebuah fenomena, teman-teman. Fenomenanya begini, banyak orang yang tadinya naik angkutan umum, karena angkutan umum ya mereka menghindari physical distancing, akhirnya mereka beralih menjadi pengguna
sepeda motor, atau juga pengguna mobil. Artinya, akan banyak pengendara pemula, baik itu mobil ataupun motor di jalan. Banyak nih, akan nambah banyak. Karena orang-orang yang, kita beli mobil aja lah, daripada naik angkutan umum. Gitu ya. Atau udah kita naik motor aja, daripada naik angkutan umum. Dan yang kedua, muncul old rider, atau pengendara-pengendara lama, yang tadinya sudah lama nggak naik motor, nggak naik mobil, sudah nyaman dengan angkutan umum, akhirnya jadi naik mobil pribadi lagi atau kendaraan pribadi lagi. Yang artinya kedua fenomena ini sama-sama masuk dalam kategori pengendara pemula. Karena orang yang sudah lama nggak naik motor, tentu mereka harus butuh adaptasi ulang. Terus juga mengenal lingkungan baru yang udah lama nggak naik motor. Sehingga apa? Ya secara skill akan sama dengan pengendara pemula. Bahayanya di mana? Pak, tapi kan saya seorang pengendara yang sudah pengalaman. Saya tidak akan terpengaruh oleh pengendara pemula. Saya ingin sampaikan gini, teman-teman. Contoh ya, kita ada berada di sebuah lampu merah. Kemudian di depan kita itu ada 3 pengendara pemula. Ketiga-tiganya menerobos lampu merah. Kira-kira potensi Anda untuk mengikuti ketiga orang itu tinggi atau rendah? Saya bisa bilang sangat tinggi. Kok bisa? Nah, saya punya sebuah video dari YouTube yang saya dapat dari YouTube. Video ini bercerita tentang bagaimana mereka melakukan social impact ya, ingin membuktikan bagaimana saat ada beberapa orang yang melakukan aktivitas berbeda, maka satu atau 2 orang yang tadinya biasa-biasa saja ikut terdampak. Ya, saya akan share videonya. Ini video di dalam lift ya. Nah, ini ceritanya tentang, kita perhatikan ya. Oke. Masuk seorang perempuan. Oke. Laki-laki ya, gagah dengan wajah yang percaya diri. Lihat ekspresinya ya, senyum-senyum, malu gitu ya. Kok saya beda sendiri gitu ya. Akhirnya ikut-ikutan teman-teman, padahal ya nggak harus juga gitu ya. Bisa lihat ekspresi dari satu orang itu, bingung dia, orang kok madepnya ke sana semua ya, berubah nggak ya, malu-malu ya, malu ya, akhirnya apa, berubah. Nah itu adalah wajah teman-teman saat Anda di lampu merah ya, ngelihat 3 orang menerobos lampu merah. Jadi antara malu sama mau gitu ya. Ekspresinya itu loh, malu tapi mau gitu ya. Akhirnya ikut-ikutan ya. Tawa sendiri deh teman. Oke, jadi ya itu tadi video dari YouTube yang saya dapat. Di situ kita bisa lihat ya bagaimana kalau banyak pengendara pemula di jalan, ada potensi pengendara-pengendara yang sebelumnya, kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, kita tidak mampu berpikir dengan cerdas, bagaimana sesuai dengan materi hari ini, berpikir cerdas dalam berlalu lintas. Yang terjadi seperti tadi, kita hidup dalam kebingungan. Ini orang 3 orang merobos lampu merah, ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Ikut lah, akhirnya gitu. Akhirnya kita yang tadinya seorang pengendara yang benar gitu ya, jadi nggak cerdas. Kenapa? Kita tidak mampu berpikir dengan positif. Jadi yang mesti kita lakukan bagaimana sih?
Pertama tadi teman-teman, dari sisi pengendaranya, perlengkapan kendaraan, dan dari cara berkendaranya, be yourself, itu intinya. Jadi teman-teman jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri, kalau Anda merasa ini nggak benar, jangan diikutin. Jadi di era normal sama new normal, bedanya apa sih dari cara berkendara? Nggak ada. Tidak ada beda yang signifikan. Ya, jadi kuncinya adalah di kita sebagai pengendara. Bagaimana kita mampu untuk tadi ya, menyesuaikan diri. Oh, ini banyak pengendara pemula. Berarti apa? Yang harus Anda lakukan adalah satu, Anda harus meningkatkan kemampuan danger prediction Anda. Memprediksi bahaya Anda sudah tingkatin. Karena akan banyak pengendara pemula di jalan tuh. Ya kan? Yang artinya mungkin saya yakin teman-teman di sini pernah menjadi pengendara pemula ya. Yang berbahaya dari pengendara pemula itu saat dia pada momen yang namanya asik-asiknya naik sepeda motor. Lagi seneng-senengnya naik motor. Itu momen yang paling berbahaya dari pengendara motor atau pengendara mobil. Kenapa? Kalau pengendara pemula masuk dalam fase yang namanya seneng-senengnya naik motor atau mobil, ini nabrak ketawa, salah ketawa, bener ketawa. Jadi lucu, semuanya lucu gitu kan bagi dia. Bahkan nabrak pun dia lucu gitu. Karena dia lagi seneng-senengnya naik motor. Nah, momen-momen ini adalah momen yang berbahaya. Kita sebagai pengendara yang sudah biasa di jalan, harus mengerti nih. Yang kedua, kendalikan emosi Anda saat di jalan. Ya. Jangan jadi huluk, jangan jadi pemarah di jalan. Kenapa? Nggak ada untungnya marah-marah di jalan. Ya, Anda mau benar, mau salah, namanya kecelakaan, pasti rugi. Nggak ada yang namanya, oh, saya benar kok, kamu salah, kita tabrakin motor. Terus Anda dapat ganti untung. Tidak. Anda cuma benar, tapi tetap rugi. Gitu. Jadi kuncinya, be yourself, jadi diri sendiri, ya. Kemudian tetap pakai perlengkapan berkendara, jalankan protokol COVID, hindari tempat-tempat yang kerumunan ya, yang bisa dibilang zona merah, itu dihindari aja, dihindari. Dan yang paling penting jangan lupa pakai masker. Memang ini hal yang sepele. Virus itu bentuknya kan partikel kecil. Kalau pakai masker kain tetap tembus. Yang saya bilang tadi di awal, teman-teman, poin paling penting dalam pasrah dalam hidup adalah doa dan ikhtiar. Kalau Anda sudah berikhtiar, Anda sudah pakai riding gear, Anda beli helm, Anda semua sudah pola hidup bersih, Anda sudah berusaha, Anda sudah berdoa, saat ini Anda pasrahkan hidup Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Oke, terima kasih materinya Bang Hendrik Ferianto. Ya. Jadi ini sangat menarik ya apa yang disampaikan tadi. Nah, pada intinya perlu adanya pemahaman dalam berlalu lintas dan juga yang paling utama adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah ini Mas, kalau misalnya saya pikir-pikir, ini kan tadi Mas sampaikan bahwa jangan meminjamkan alat pelindung diri dalam artian helm, jaket, ketika kita menggunakan alat pelindung diri ini dalam berkendara seperti itu. Nah kira-kira apakah ada efek ini Mas untuk kita ketahui bersama kan sekarang udah banyak jenis pekerjaan ataupun antar jemput ojol seperti itu ya Mas. Nah, apakah ini berefek atau seperti apa Mas? Karena memang perlukah kita mengendarai ataupun kita naik ojol atau seperti apa Mas? Kita membawa kendaraan sendiri. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas. Sebenarnya gini, nggak harus bawa kendaraan sendiri. Kuncinya tadi, di posisi perlengkapan, poin kedua. Jadi kalau kita mau naik ojol, perlengkapan itu kita punya sendiri. Jadi kita punya helm sendiri, punya jaket sendiri, punya sarung tangan sendiri. Jangan pakai yang dari ojol. Kenapa? Karena bisa jadi itu, kita kan nggak tahu nih, ini helm dibersihin apa enggak. Kemudian apakah helm ini sudah dipakai siapa aja, kita nggak tahu. Tapi kalau kita pakai riding gear kita sendiri, kita tahu. Sehingga potensi untuk kita terkontaminasi itu rendah. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya kesimpulan apa yang disampaikan tadi bahwa tidak ada yang berubah, tetapi pemahamannya kita harus lebih. Seperti itu ya Bang ya. Yeah. Nah, jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hendrik Ferianto, mungkin bisa ditanyakan langsung dalam Q&A ataupun menu yang ada di bawah yang sudah ada dalam aplikasi. Jadi di sini
saya menarik kesimpulan seperti apa yang sudah disampaikan tadi bahwa perlu adanya pemahaman serta yang paling utama adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, konsentrasi dan fokus dalam berkendara sangat mutlak. Ini sangat mutlak karena kenyamanan, keamanan, serta keselamatan adalah hal yang paling utama. Dan di sini juga ada pemateri kita yang kedua, Bapak Bima Krida Pamungkas. Nah, ini adalah salah satu pemateri yang sangat hebat ya. Itu kita bisa masuk pada materi kedua untuk mempersingkat waktunya. Pada Bapak Bima mungkin bisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Civitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo yang sudah memberikan kesempatan ya kepada kita untuk bisa berkolaborasi dari Astra Honda Motor, dan Universitas Negeri Gorontalo untuk bisa bersama-sama sharing terkait dengan perilaku aman berlalu lintas. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Arwil Dayanto. Selamat siang, Pak. Ini kali pertama Astra bisa sharing secara virtual untuk sharing Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas di Gorontalo. Jadi ini kali pertama nih Astra berkunjung ke Gorontalo, khususnya untuk program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Sebelumnya mungkin boleh di-share, dibantu materinya. Oke, dalam kesempatan kali ini, seperti tadi yang disampaikan pertama oleh Mas Hendrik gitu ya, terkait dengan program-program aman berlalu lintas gitu. Jadi kalau misalnya di Astra ini kita memang sangat concern untuk program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya teman-teman mungkin Bapak Ibu di sini, rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo khususnya, kalau mendengar Astra pasti yang dikenal adalah perusahaan otomotif gitu ya. Apa aja sih produk-produk Astra? Tadi ada sepeda motor Honda, contohnya gitu ya. Terus habis itu ada mobil, kita ada Toyota, Daihatsu. Lalu juga ada alat berat juga ada. Dan pasti sangat-sangat dominan dan sangat-sangat tergambar di telinga teman-teman bahwa ini itu adalah perusahaan otomotif. Oleh karena itu, sejak tahun 2014 kita menggagas nih program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Tentunya di sini didukung juga dengan anak perusahaan grup Astra, salah satunya adalah Astra Honda Motor, di mana kita bersama-sama mengkampanyekan program aman berlalu lintas untuk mahasiswa, pelajar, maupun untuk publik. Nah, kami memang setiap tahun menyelenggarakan program ini itu secara rutin. Jadi kami tur dari kampus ke kampus, dari sekolah ke sekolah. Yang paling sering AHM nih, mungkin Mas Hendrik udah mendatangi ratusan ya, atau bahkan ribuan sekolah untuk bisa sharing terkait dengan program aman berlalu lintas di seluruh Indonesia gitu. Tahun lalu kami berkunjung ke Pontianak, Balikpapan, dan Samarinda untuk mengkampanyekan kampus pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah, bersama dengan Korlantas Polri, nah bulan ini, tahun ini 2020 kami juga mengunjungi beberapa kampus, salah satunya adalah Universitas Negeri Gorontalo. Sebuah apresiasi dan kebanggaan kami sampaikan kepada teman-teman Civitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo. Semoga kita bersama-sama bisa menjadi pelopor aman berlalu lintas untuk bangsa ini. Next. Oh iya, ini yang awal ya, untuk teman-teman ini sudah hadir nih ratusan ya, 90-an lebih mahasiswa Civitas Akademika dari Universitas Negeri Gorontalo. Nah, boleh untuk rekan-rekan, rules-nya kalau misalnya mau ikut kegiatan hari ini, boleh di-capture kegiatannya via Zoom. Kalau misalnya yang pakai handphone, bisa di-capture via handphone. Kalau misalnya yang pakai laptop, bisa di-capture juga, screen capture via laptop. Silakan di-capture dan di-share ke Instagram masing-masing. Jangan lupa juga follow @iabl.amanaja. Gitu. Jangan lupa hashtagnya juga, hashtag IABL dan hashtag aman aja. Gitu. Karena nanti tadi di awal Mas Fadil sudah menyampaikan juga akan banyak hadiah-hadiah menarik yang akan didapatkan oleh rekan-rekan mahasiswa. Next. Oke, ini saya mau tanya ke teman-teman ya.
Saya mau tanya ke teman-teman rekan-rekan Sivitas Akademika, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, nanti langsung dijawab via chat saja. Kira-kira ini mitos atau fakta? Kecelakaan lalu lintas didominasi oleh generasi milenial. Baru satu yang menjawab, fakta, fakta. Oke, ada Sarman Bakri, Silvianingsih, fakta. Desi Fitria bilang fakta. Mandarwakti bilang fakta. Carmila, Yunita bilang fakta. Ada lagi? Amna Hasan bilang fakta juga. Wunsela bilang fakta. Oke, nggak ada yang mitos ini. Fakta semua. Uyun Arif bilang fakta. Tirza M. Waro juga bilang fakta. Ada lagi? Oh, Febrianti Siru, Sasmita juga bilang fakta. Oke, next. Jadi memang kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini memang didominasi oleh generasi milenial. Ini adalah sebuah fakta, boleh di next? Nah, ini adalah sebuah fakta. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih, rata-rata memang hampir 50% lebih, hampir mencapai angka 60% kecelakaan di Indonesia itu didominasi oleh siswa, khususnya pelajar tingkat atas, SMA, dan mahasiswa. Jadi perlu dicatat, apalagi mungkin dengan adanya COVID-19 ini turut menurunkan tingkat kecelakaan di Indonesia, gitu ya. Karena kita disuruh di rumah aja kemarin. Nah, sekarang sudah menghadapi new normal, tentunya teman-teman juga tadi seperti disampaikan oleh Mas Hendrik, kita juga harus tahu nih, kita harus bisa beradaptasi, harus punya cara-cara baru untuk trik aman berlalu lintas seperti apa. Gitu. Next, boleh. Kalau misalnya teman-teman sudah tahu terkait dengan cara atau terkait dengan fakta-fakta bahwa keselamatan berlalu lintas itu didominasi oleh generasi milenial, teman-teman juga harus tahu mengenai Trisiap Aman Berlalu Lintas. Ini yang juga selalu digembar-gemborkan oleh Korlantas maupun Kemenhub. Jadi Trisiap Aman Berlalu Lintas itu terdiri dari 3 hal. Pertama yaitu peraturan, yang kedua manusia dan kendaraan. Maksudnya seperti apa? Artinya kita sebagai Sivitas Akademika nih, kita sebagai generasi milenial atau Gen Z ya, di Indonesia, kita harus tahu dulu sebelum kita berkendara, kita harus tahu 3 hal ini. Pertama kita tahu peraturan dulu. Nah, mungkin kalau bisa saya tanya ke teman-teman di sini, boleh mungkin ya, saya tanya kira-kira di sini ada nggak yang bikin SIM-nya itu benar-benar bikin, dan ada nggak yang memang bikin SIM-nya itu oke, ya udah, yang penting ada, yang penting bisa dapat SIM lah gitu. Siapa di sini yang ngalamin bikin SIM, mungkin boleh nanti tulis di chat-nya juga ya. Kalau misalnya ya jujur-jujuran nih gitu. Siapa di sini yang misalnya pernah bikin SIM, dia ngikutin prosedurnya dari awal sampai akhir gitu. Jadi prosedurnya bikin SIM mulai dari pendaftaran, tes tulis, sampai tes praktek, sampai dapat SIM-nya. Mungkin ada yang pernah gagal beberapa kali. Nah, itu teman-teman pasti nanti akan tahu nih, rules-rules-nya dalam berkendara itu seperti apa. Jadi teman-teman harus tahu nih, peraturan dalam berkendara nanti apa-apa saja. Yang kedua adalah faktor manusianya. Nah, faktor manusia ini yang dimaksud adalah teman-teman harus aware, teman-teman harus tahu, teman-teman harus paham terkait dengan teknik berkendara serta etika berkendara. Tidak hanya teknik, tapi juga paham etika. Artinya, ketika teman-teman jalan di jalan raya itu bukan hanya milik teman-teman, tapi punya hak juga bagi pengguna jalan yang lain, gitu. Dan pastikan juga teman-teman sehat jasmani dan rohani. Artinya dalam kondisi kurang fit, dalam kondisi capek, dalam kondisi fatigue, teman-teman diupayakan jangan berkendara dulu, gitu. Karena bisa membahayakan keselamatan diri teman-teman maupun keselamatan rekan-rekan yang teman-teman bawa dalam berkendara. Yang ketiga adalah teman-teman harus rutin nih dalam pemeriksaan dan perawatan kendaraan. Ini seperti tadi disampaikan oleh Mas Hendrik juga bahwa pemeriksaan kendaraan atau perawatan kendaraan itu sangat-sangat penting buat kita semua untuk menjaga performa kendaraan itu sendiri. Next. Nah, oke, next, boleh. Oke, tadi di awal kita overview sejenak ya terkait dengan gimana kita sebagai Sivitas Akademika, sebagai insan milenial bisa tahu nih
paham terkait dengan etika berkendara. Nah, ini saya mau mengenalkan dulu terkait dengan Astra gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sudah mungkin mengenal Astra ini perusahaan apa? Perusahaan otomotif, tidak hanya otomotif, tapi Astra ini sebenarnya tersebar di 7 lini bisnis gitu, dengan 237 anak perusahaan di seluruh Indonesia. Jadi Astra itu ada di bidang keuangan ada, di bidang alat berat pertambangan ada, di bidang agribisnis kita juga ada, untuk perkebunan gitu ya, di bidang infrastruktur logistik kita juga ada, IT juga ada, dan properti yang terakhir. Dan kita selalu menganut prinsip Catur Dharma Astra, di mana poin pertamanya adalah menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ini adalah salah satu perwujudan value kami, value Astra, Catur Dharma, yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dengan kita ingin menyebarkan informasi, inspirasi untuk rekan-rekan muda di seluruh Indonesia, supaya bisa aware terhadap program keselamatan berlalu lintas. Dan program keselamatan berlalu lintas ini itu ada di salah satu pilar pendidikan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di tabel sebelah kanan di Sustainable Social Contribution itu ada 4 Astra ya gitu ya. Ada Astra Sehat, Kreatif, Astra Cerdas, dan Astra Hijau. Sebenarnya di atasnya itu ada tulisan abu-abu di mana kita menyelipkan kata untuk Indonesia. Jadi Astra untuk Indonesia Cerdas itu ada beberapa program. Program-programnya itu salah satunya adalah Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Kalau teman-teman tahu, mungkin Astra ini juga kita punya 9 yayasan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan dari 9 yayasan ini 8 yayasan fokus di bidang pendidikan. Karena memang pendidikan merupakan CSR tertuanya Astra, dari tahun 1974 kita sudah melakukan CSR di bidang pendidikan. Next. Next lagi. Oke, back previews, Mas. Next. Next lagi. Oke, nah Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas itu apa? Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas itu merupakan program, salah satu program di pilar pendidikan kita, di mana kita itu fokus pada 3 hal. Pertama adalah safety awareness for customer, karena memang kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, sehingga kita juga punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan awareness kepada para pelanggan kita. Siapa para pelanggan kita itu? Termasuk teman-teman, termasuk Bapak Ibu Civitas Akademika di Universitas Negeri Gorontalo, di mana pengguna kendaraan bermotor, kita juga punya kewajiban nih untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelanggan-pelanggan kita. Gitu. Yang kedua adalah safety campaign for public. Di sini kita juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat yang menggunakan kendaraan, artinya yang sudah punya SIM ya, tapi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari level PAUD, level sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai level komunitas, kita juga ajak dan kita edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas bagi mereka gitu. Dan yang ketiga adalah safety campaign on school. Artinya di sini safety campaign for student gitu. Ini termasuk salah satu kegiatannya yaitu safety campaign for student, di mana kita juga memberikan kampanye keselamatan berlalu lintas untuk teman-teman mahasiswa dan siswa sekolah menengah atas gitu. Next. Ini merupakan program yang kami lakukan di dalam Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Jadi kami meng-create beberapa aktivitas program gitu. Program IABL ini sudah kita telurkan dari tahun 2014. Saat itu kita Astra Group bersama dengan Korlantas Polri, dalam hal itu adalah Pak Condro, Irjen Pol Condro Kirono, waktu itu kita membuat program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas yang memang digerakkan oleh seluruh anak perusahaan grup Astra untuk bisa mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas ini gitu. Dan sejak tahun 2016 kami juga meng-create program namanya Pelopor. Fokus program Pelopor ini adalah untuk mahasiswa. Nah, ini tadi kenapa Mas Fadel juga menyampaikan di awal bahwa yuk bagi siapa yang paling aktif nanti akan mendapatkan beasiswa, akan mendapatkan laptop. Itu merupakan salah satu cara supaya kita bisa menyeleksi pelopor gitu. Tentunya nanti teman-teman yang terpilih itu akan menjadi duta IABL kami, dan tentunya akan menjadi representasi Astra di daerah, khususnya di bidang program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Sampai tahun 2020 kami telah mengedukasi kurang lebih 135.000
masyarakat dari tahun 2014 sampai tahun 2020 kurang lebih dari 135 ribuan di seluruh Indonesia, dan kita juga sudah menjangkau kurang lebih 20 kota untuk melakukan kampanye Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas ini. Di mana saat ini kami juga sudah mengkolek atau mengumpulkan kurang lebih 6.900-an lebih pelopor IABL dari seluruh Indonesia. Dan paparan IABL kami itu juga sudah mencapai 34 juta ya, 34 juta di seluruh Indonesia. Kami juga turut melakukan kampanye edukasi ini juga bareng-bareng dengan teman-teman Astra Honda Motor, dengan teman-teman Astra Motor untuk melakukan edukasi terhadap pengendara online atau driver online, driver ojek online. Tidak hanya ojek, tapi juga untuk driver yang kendaraan roda 4 juga. Kurang lebih ada 845 yang sudah kita edukasi. Dan kita juga bekerja sama dengan lintas stakeholder, tidak hanya Korlantas Polri, tapi kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini semua direktorat kita sasar, mulai dari PAUD Dikdasmen kita juga sasar, karena kita juga membuat bareng-bareng kurikulum untuk keselamatan berlalu lintas bagi anak PAUD dan guru PAUD juga, termasuk Dikti juga kita sasar. Dalam hal ini kita juga mengkampanyekan untuk mahasiswa dan kampus melalui Kampus Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, di mana program itu adalah payung dari Korlantas Polri. Dan kami juga mengajak teman-teman Gerakan Pramuka untuk setiap tahun kita melakukan kampanye edukasi khususnya saat libur Lebaran dan libur Natal Tahun Baru. Di mana kalau khususnya di area Jawa Bali ya, Sumatera Jawa Bali itu pasti Saka Bayangkara bersama dengan IABL akan turut melakukan kampanye tuh di setiap jalur tol maupun di setiap pintu-pintu akses keluar masuk dari kendaraan-kendaraan roda 4 maupun roda 2. Next. Oke, highlight program kita, boleh di next. Kita ada berbagai program dan aktivitas di bawah Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Pertamanya kita ada IABL Community Challenge, yang ini sudah kita mulai juga sudah lama, dari tahun 2016 untuk IABL Community Challenge, di mana kita selalu mengajak teman-teman komunitas. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman di Gorontalo, Civitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo punya kenalan, kira-kira ada komunitas misalnya Teruci gitu ya. Teruci itu adalah Toyota Rush Community Indonesia gitu ya. Terus habis itu ada komunitas Agia, komunitas Ayla, komunitas Avanza, atau ada komunitas yang roda 2 nih, komunitas Honda. Nah, itu bisa join juga nih di IABL Community ini gitu. Jadi memang komunitas-komunitas ini kita kumpulkan setiap tahun, lalu kita gatheringkan. Tapi karena kondisi COVID, pandemi, dan new normal kali ini, sepertinya tahun ini juga mungkin kita agak susah untuk mengumpulkan secara offline, tapi nanti kita akan tetap kumpulkan dalam bentuk virtual juga. Gitu. Nah, ini buat teman-teman yang suka hobi untuk modifikasi atau mungkin hobi untuk koleksi motor, koleksi mobil, nanti boleh bisa ikut juga di IABL Community ini. Gitu. Next. Selain kita menyasar teman-teman komunitas atau pelanggan, kita juga menyasar teman-teman dari kategori siswa dan mahasiswa. Kita punya Safety Riding Center di Yogyakarta. Ini merupakan Safety Riding Center pertama Astra Honda Motor dan Astra Motor, di mana ini itu bisa digunakan oleh teman-teman siswa sekolah menengah atas sederajat ataupun mahasiswa yang mau belajar. Tidak hanya teman-teman siswa dan mahasiswa, tapi untuk umum juga bisa belajar ke sini. Barangkali nanti dari teman-teman mau studi banding ke Jawa gitu ya, ke Jogja, boleh nanti bisa studi banding ke Safety Riding Center Astra Motor Yogyakarta. Rencananya ini juga akan direplikasi gitu ya. Nanti mungkin Mas Hendrik bisa menambahkan. Saat ini Safety Riding Center tidak hanya di Yogyakarta, tapi juga ada di Cikarang ya, kalau nggak salah. Di Cikarang juga ada, dan nanti bentuk pengembangannya ada yang di Bali juga, di Denpasar, di Astra Motor Denpasar juga ada. Itu sih. Ini kalau misalnya kita mau kolaborasi bisa nanti bareng-bareng ketika teman-teman mengunjungi Jogja, bisa nanti kita mencoba gimana sih sensasinya untuk melakukan pelatihan safety riding gitu. Karena saya yakin teman-teman mahasiswa di sini yang mungkin pengguna kendaraan roda 2 pernah nggak sih les belajar naik motor? Nggak pernah kan pasti kan. Rata-rata kalau namanya les atau mau privat, itu pasti juga adanya les untuk kendaraan roda 4. Rata-rata kita bisa sendiri nih, kalau misalnya mau naik motor. Nah, sebenarnya
Astra menyiapkan melalui Astra Motor ya, dan Astra Roda Motor menyiapkan tools-toolsnya, menyiapkan fasilitas-fasilitasnya buat teman-teman yang ingin mengedukasi keluarganya atau teman-teman yang lain supaya bisa lebih beretika lagi, lebih proper lagi dalam berkendara secara aman. Next. Nah, kita juga mengembangkan kampung safety riding atau kampung aman berlalu lintas gitu ya. Ini kampung safety riding adanya di Semarang. Jadi ini juga dikembangkan sama teman-teman Astra Motor Semarang gitu. Jadi kampung safety riding ini kita memang create sebuah kampung binaan di area Pandean Lamper, di mana di sana itu kita juga mengedukasi warganya gitu. Multi level, mulai dari level anak-anak, ibu-ibu khususnya gitu, karena memang ibu-ibu ini perlu kita sasar. Kan banyak tuh jokes-nya atau meme-nya di mana kalau misalnya mau belok kanan tapi sign-nya sign ke kiri. Nah, kita juga ini salah satu edukasi kita untuk ibu-ibu di area kampung binaan kita gitu. Next. Ini tadi yang seperti disampaikan, mungkin programnya Astra Honda Motor juga cukup banyak. Salah satunya adalah bikin safety laboratory, kalau nggak salah safety riding laboratory. Nah, ini sudah pernah dibuat, kalau nggak salah nanti mungkin Mas Hendrik bisa menambahkan ya. Safety riding laboratory ini sudah dibuat di beberapa sekolah gitu. Salah satunya adalah SMK MM 2100 di Cikarang, di Kabupaten Bekasi, dan SMK di Binjai kalau nggak salah. Gitu. Jadi sudah ada beberapa sekolah yang kita gandeng untuk membuat lab aman berlalu lintas. Yang bisa digunakan oleh siapa? Yang bisa digunakan tentunya oleh warga sekolah tersebut dan orang tua atau wali murid. Jadi saat orang tua berkunjung ke sekolah, saat ada kegiatan yang melibatkan keluarga siswa untuk ke sekolah, nah mereka bisa menggunakan area safety riding laboratory ini. Next. Oke, nah Festival Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas juga selalu rutin kita laksanakan. Pertama kita laksanakan tahun 2014 juga selalu rutin dan kita selalu berpindah-pindah tempat untuk melaksanakan festival ini gitu. 2015 kita mengadakan di Jakarta, 2016 di Bandung, 2017 kita ada di 5 kota waktu itu, 2018 ada di Semarang sekaligus launching kampung aman berlalu lintas tadi atau kampung safety riding. 2019 kemarin itu kita laksanakan di Pontianak. Ini salah satu dokumentasi waktu kita melaksanakan festival IABL di Pontianak gitu. Jadi waktu itu hadir ke sana ada 10 dari 10 provinsi. Kita juga menyelenggarakan IABL Scout Competition atau Pramuka Peduli IABL gitu. Kita mengundang dari 10 provinsi untuk hadir di Pontianak. Kita juga mengadakan defensive riding untuk teman-teman Gojek. Tak lupa kita juga melibatkan sivitas akademika dari seluruh Pontianak dan Kalimantan Barat. Sehingga waktu itu dicanangkan kampus pelopor keselamatan berlalu lintas di Universitas Tanjung Pura dan Universitas Widya Dharma. Kurang lebih ada 3.500 lebih lah waktu itu di hari ini, kurang lebih 5.000-an lebih yang hadir di kampus pelopor keselamatan berlalu lintas tersebut. Next. Nah, ini beberapa program-program kita yang sudah kita laksanakan. Jadi kita juga pernah menyelenggarakan aksi sosial inspirasi halte bersih. Waktu itu kita menyelenggarakan beautifikasi dan pembersihan 600 halte secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-60 Astra. Ini juga salah satu bentuk kontribusi program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Next. Nah, ini juga yang rutin kita lakukan. Tahun ini juga akan kita adakan kembali IABL Video Competition, gitu ya. Jadi IABL Video Competition ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia, untuk umum juga bisa. Tapi rata-rata memang yang ikut adalah kategori mahasiswa. Ini untuk teman-teman Universitas Negeri Gorontalo, siapkan saja kalau misalnya sudah punya ide terkait dengan video keselamatan berlalu lintas atau sudah punya bahan-bahan nih untuk bikin video aman berlalu lintas, boleh disiapkan, dibuat yang bagus, nanti bisa ikutan di IABL Video Competition kita yang akan dibuka kemungkinan di bulan Agustus gitu. Tolong disiapin aja dan terus pantengin Instagram kita di @iabl.amanaja. Next, ini mungkin salah satu yang menarik juga untuk teman-teman mahasiswa.
yaitu Pelopor Community Challenge. Oh, masih ada lagi. Next saja langsung. Next. Next lagi. Boleh di next lagi. Bisa di next. Oke, coba saya share screen mungkin ya dari saya. Oh, bisa. Previous boleh. Nah, ini dia. Ini mungkin yang apa ditunggu-tunggu juga untuk teman-teman mahasiswa di UNG, gitu ya. Pelopor Community Challenge. Tujuannya apa sih? Karena kita ingin menjaring tadi duta-duta pelopor dari seluruh Indonesia, duta-duta keselamatan berlalu lintas dari seluruh Indonesia, di mana memang kita khususkan untuk teman-teman mahasiswa. Caranya gampang banget nih untuk teman-teman mahasiswa UNG yang mau ikutan, yaitu cukup dengan buat video sekreatif mungkin tentang keselamatan berlalu lintas. Durasinya maksimal 1 menit. Lalu upload karya videonya di Instagram masing-masing. Dan pastikan Instagramnya juga jangan di private ya. Lalu follow akun @iabl.amanaja. Selanjutnya juga jangan lupa tadi setelah di-follow videonya tag akun @iabl.amanaja serta ajak 5 temannya untuk bisa ikutan challenge ini. Jangan lupa hashtagnya juga hashtag IABL, hashtag aman aja. Gitu. Deadline-nya ini sebenarnya deadline-nya 22 Juni, tapi kami perpanjang karena kemarin juga banyak banget yang DM di Instagram kita terkait dengan perpanjangan ini. Akhirnya kita akan perpanjang Pelopor Community Challenge ini sampai 21 Juli 2020. Jadi masih ada kesempatan kurang lebih 15 harian lagi ya untuk teman-teman untuk bisa ikutan Pelopor Community Challenge ini gitu. Jadi ada 2 tadi ya, teman-teman bisa join Pelopor Community Challenge dan IABL Video Competition. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Kami tunggu sinergi dan kolaborasinya dari Civitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, tentunya untuk rekan-rekan mahasiswa yang kami yakin adalah teman-teman ini adalah pelopor bangsa, duta-duta bangsa, generasi masa depan, gitu tentunya bisa memberikan inspirasi yang lebih bagus lagi untuk Indonesia ke depannya, khususnya di bidang keselamatan berlalu lintas. Kurang lebih seperti itu, saya kembalikan ke Mas Aldi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa penyampaiannya dari Mas Bima, Karida Pamungkas. Jadi, ini Mas, saya ingin bertanya nih. Tadi kan banyak yang disampaikan oleh Mas Bima tentang kegiatan dari Astra itu sendiri. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, apakah ada kendala, Mas? Mungkin bisa dijawab langsung oleh Mas Bima. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Aldi. Jadi tentunya di kondisi pandemi seperti ini pasti dari kita ya menemui kendala gitu ya dalam melaksanakan kegiatan. Karena kita yang mungkin sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas di mana kita sehari-hari terbiasa untuk melakukan kegiatan yang mungkin hari ini kita rutinitasnya adalah seperti ini gitu ya, sehari-hari melakukan kegiatan yang sama. Tapi dengan adanya pandemi kita dipaksa untuk ada di rumah, kita dipaksa untuk mengurangi interaksi dengan orang lain, dan mungkin kita juga dipaksa untuk, kalau mungkin yang terdampak mungkin ya, kayak kemarin waktu Lebaran nggak bisa pulang ke rumah gitu ya, dipaksa untuk tidak mudik. Pastilah itu menjadi kendala-kendala buat kita semua. Tentunya untuk program Indonesia Aman Berlalu Lintas ini. Karena memang program IABL ini kita juga sering melibatkan masyarakat umum, kita sering melibatkan tadi kalangan dari Civitas Akademika dan mungkin juga para pengendara online yang memang menjadi sasaran atau target dari program ini. Tapi kami juga tidak habis pikir, kita harus bisa segera beradaptasi di kondisi seperti ini. Makanya salah satunya adalah kita mengadakan virtual sharing atau virtual talk pada hari ini.
kita bisa bertemu dengan teman-teman Civitas Akademika UNG sore hari ini. Kurang lebih ada 100 orang yang join pada hari ini. Tentunya ini menjadi salah satu bentuk adaptasi kita, sehingga program-program IABL dan tentunya kita juga pengen sharing terkait dengan aman berlalu lintas bisa tersampaikan, tetap tersampaikan tanpa mengurangi makna dari sharing itu sendiri. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Jadi terakhir mungkin pertanyaan dari saya. Ini kan kegiatannya dimulai dari tahun 2014, Mas. Nah, ini kita semua berdoa semoga pandemi ini cepat selesai. Atau mungkin ketika ini sudah kembali normal, apakah dari Astra Honda Motor ini akan berkunjung ke daerah Gorontalo untuk melaksanakan program-program ataupun ada beberapa program yang sudah dipaparkan tadi, ini apa bisa dibuat di daerah Gorontalo? Karena memang ketika kita melihat pengendara roda 2 ataupun orang-orang yang beraktivitas di jalan ini sangat banyak juga. Ini mungkin hal-hal yang sudah dipresentasikan tadi, yang sudah dipaparkan tadi, akan bermanfaat juga untuk masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Mungkin akan ada kegiatan ketika pandemi ini sudah selesai, Mas. Terima kasih. Oke, kalau misalnya ada kegiatan atau enggak, tuh tentunya dari kami ya, dari tim Astra sangat-sangat pengen ya bisa mengunjungi teman-teman UNG di sana secara langsung gitu, apalagi saat kita memberikan pemaparan atau mungkin memberikan berbagai kegiatan-kegiatan kolaborasi ke depannya. Semoga pandemi ini segera berakhir gitu ya, sehingga kita nanti bisa merancang program-program kolaborasi ke depannya dengan teman-teman di Universitas Negeri Gorontalo. Semoga ya nanti kita bisa berkunjung ke sana. Dan kami juga mau menginformasikan juga bahwa Astra ini tidak hanya ada di Jakarta. Gitu. Jadi Astra ini kita juga tersebar melalui Korwil atau koordinator wilayah grup Astra di seluruh Indonesia. Di Gorontalo sepertinya sudah ada gitu ya. Kalau nggak Gorontalo, ngikut di Sulawesi Utara. Nanti mungkin bisa bareng-bareng dengan teman-teman grup Astra di Sulawesi Utara maupun Gorontalo supaya nanti kita bisa rancang nih kira-kira program kolaborasi apa ya yang bisa kita lakukan bareng-bareng lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sangat luar biasa oleh Mas Bima tadi. Semoga ini bisa menjadi muatan positif untuk kita semua. Dan karena ini sudah pada materi kedua, mungkin teman-teman bisa menanyakan langsung pada kolom Q&A yang ada di bawah. Dan perlu saya sampaikan bahwa teman-teman sekalian, ini dari Astra itu sendiri akan memberikan hadiah ketika teman-teman pertanyaannya dinilai sangat bagus, sangat kreatif, dan tentunya untuk mengedukasi untuk kita semua. Ini teman-teman akan mendapatkan hadiah laptop, beasiswa, dan juga voucher sendiri. Nah, jadi silakan bertanya. Ini di bawah ada ini kurang lebih sudah 29 pertanyaan yang masuk ya. Seperti itu. Jadi ayo silakan bertanya teman-teman sekalian. Ini materi yang tadi disampaikan luar biasa, juga pemaparan-pemaparan tentang kegiatan ini tentu sangat motivasi, terutama untuk kalangan teman-teman mahasiswa. Seperti itu. Nah, mungkin ini ada yang ingin bertanya langsung dari Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin Bapak bisa dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, yang kami hormati teman-teman mahasiswa, yang teristimewa, yang sangat kami hormati dan kami banggakan kedua pemateri pada kesempatan ini yang sangat luar biasa, energik sekali, kayak yang masih muda. Kayaknya kita seumuran Bapak, Pak Hendrik, Pak Bima. Saya juga baru umur 30 lebih. Lebihnya itu 15 tahun, Pak. Jadi kita seumuran. Kami dari pihak
universitas sangat berharap sekali kegiatan ini bukan hanya berakhir pada kegiatan webinar ini, seminar ini, tetapi bisa berlanjut pada kegiatan-kegiatan berikut. Mungkin kita bisa melakukan kerjasama-kerjasama seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Bima. Kami juga di kampus, terutama di Fakultas Ilmu Pendidikan, sudah melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak luar. Seperti contoh BNI, kita melakukan kerjasama dan kita sudah ditandai bersama-sama kita membuat halte di kampus. BRI kita diberikan operasional motor, DPR RI kita diberikan penanaman 1 juta pohon di kampus sehingga untuk menghijaukan kampus kita. DPD kita dibantu perpustakaan, difasilitasi buku-buku untuk pengisian perpustakaan. Insya Allah kami berharap kita juga dengan pihak Astra bisa melanjutkan kegiatan kerjasama mungkin dalam bentuk apa yang mungkin Bapak Henry dan Pak Bima yang mungkin yang lebih tahu dan Pak Fadel. Mungkin kita bisa mungkin melalui operasional yang lain yang bisa kita kerjasamakan dan mungkin teman-teman dari pihak Astra Pusat bisa melihat langsung, bisa mengenang langsung kita pernah melakukan kegiatan dengan pihak Gorontalo ditandai dengan apa begitu, Pak Henry. Bapak pemateri dari pihak Astra yang kami hormati, kami juga sangat senang sekali kita diberikan kesempatan, dibuka kesempatan untuk melakukan kegiatan dengan pihak Astra. Mungkin kami juga di pihak kampus, untuk mahasiswa kami sering melakukan studi banding, baik itu dosen, pegawai, bahkan mahasiswanya. Insya Allah kita bisa berkolaborasi, kita bisa mengunjungi tempat Astra yang begitu megah tadi gedungnya, saya lihat di slide yang insya Allah kita bisa melakukan kerjasama, kita bisa studi banding ke tempat itu. Yang berikut dari pihak Astra kami sangat berharap juga, kami juga di pihak kampus selalu mengeluarkan alumni kita. Kami sangat berharap mungkin kita bisa diberikan jalan bagaimana alumni kita juga bisa atau dari lulusan dari UNG ini bisa membantu teman pihak Astra untuk bisa kerja dan lain sebagainya, mungkin bisa terserah diterjemahkan bagaimana supaya juga kita atau mungkin kita bisa diberikan muatan-muatan atau apa sehingga kita bisa bergabung dengan pihak Astra. Karena alhamdulillah selain kita juga mengajarnya sebagai produk lulusannya sebagai guru dan dosen, tapi kita juga bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kita melalui perusahaan-perusahaan termasuk di PT Astra ini. Insya Allah ini yang harapan kami diberikan fasilitas untuk melakukan kerjasama lanjut dengan pihak Astra. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Rustam Husain. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan. Jadi sebelum pemateri, jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 3 ini bersifat umum ya, sembari ini akan dijawab oleh pemateri, jadi perlu saya informasikan. Sekarang ini teman-teman dari Astra Honda Motor ini sedang mengklaster, memilah dan memilih mana pertanyaan yang menurut sponsor itu sendiri ini menarik. Jadi setelah ini mungkin akan langsung disampaikan siapa yang akan menjadi pemenang kegiatan ataupun pertanyaannya menarik seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya. Lanjut kepada pemateri, mungkin Mas Bima atau siapa yang menjawab? Mas Hendrik. Jadi dipersilakan, Mas. Oke, kalau dari pertanyaan tadi, kalau dari PT Astra Motor, saya nggak bisa kasih jawaban karena memang itu ranahnya di pusat, tapi nanti dari kami akan coba kami sampaikan, akan kami bantu untuk sampaikan saja. Jadi untuk yang tadi disampaikan oleh penanya Pak Dekan itu atau perwakilan, saya hanya bisa menyampaikan ke manajemen gitu saja untuk terkait dengan hal itu. Mungkin dari Mas Bima bisa memberikan jawaban lain. Oke, terima kasih Pak Rustam dan rekan-rekan Sivitas Akademika UNG gitu ya, terkait dengan
apa-apa saja poin-poin mungkin yang bisa kita kolaborasikan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut Pak terkait dengan hal ini gitu ya, poin-poinnya apa saja, potensi-potensinya apa saja yang mungkin kita bisa saling sinergi nih, khususnya di program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas gitu sih. Ini sebagai langkah awal gitu, kami mengunjungi UNG secara virtual itu supaya nanti kita bisa lebih mengenal lagi dan mungkin kita bisa saling bertukar informasi kali ya, potensi-potensi yang ada di sana apa, terus habis itu yang bisa kita sinergikan dengan program kita khususnya untuk Indonesia Aman Berlalu Lintas apa gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Rustam. Makasih, makasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, materi. Jadi teman-teman sekalian, ini materi yang kita dapatkan ataupun yang kita terima pada hari ini sangat luar biasa manfaatnya. Bukan hanya pada pengembangan wawasan kita, tapi juga mungkin untuk karir juga bisa ada tadi sempat disentil, dan juga fungsi dari Astra Honda Motor untuk Indonesia Aman Berlalu Lintas ini tentu kita bisa ketahui bersama. Ya, jadi sekarang ini saya serahkan kepada Bang Fadel ya, berhubung pemateri sudah selesai, mungkin akan disampaikan siapa yang pertanyaannya ini terbaik menurut sponsor itu sendiri. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Bang Fadel. Terima kasih. Halo, Bang Fadel. Ya, boleh. Untuk list pertanyaan, tadi kita sudah mendapatkan list pertanyaan. Nah, mungkin bisa Mas Ibam, boleh kita ke slide pertanyaan. Oke, silakan mungkin Aldi bisa bisa di-mention lagi pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Adi Zunaidi. Bagaimana cara menghadapi dampak dari COVID agar tidak mengurangi pola hidup dan keseharian kita yang harus berdamai dengan COVID? Langkah apa yang harus kami lakukan sebagai mahasiswa agar tetap eksis dalam melaksanakan aktivitas di kampus? Ya, jadi ini pertanyaan yang dipilih oleh sponsor itu sendiri. Jadi saya kembalikan lagi kepada Bang Fadel. Ya, oke. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini terkait dengan COVID-19, jadi boleh di-display sekali lagi, Mas? Boleh di-display sekali lagi pertanyaannya? Nah, bagaimana cara menghadapi dampak dari COVID-19 agar tidak mempengaruhi pola hidup dan keseharian kita yang harus berdamai dengan COVID-19? Langkah apa yang harus kalian lakukan sebagai mahasiswa agar tetap eksis dan melaksanakan aktivitas di kampus? Nah, mungkin berdasarkan pengalaman dari sharing-sharing sebelumnya ya, terkait mungkin materi dari Mas Hendrik tadi, mungkin lebih kepada bagaimana cara tetap berdamai dengan COVID-19 di area lalu lintas ya, Mas Hendrik ya. Mungkin boleh dijawab termasuk dengan pertanyaan ini. Siap, baik. Pertanyaan menarik dari Mas Adi Junaidi ya. Jadi COVID-19 ini mau tidak mau, suka tidak suka pasti mempengaruhi pola hidup kita. Pasti berpengaruh. Jadi kita nggak berharap agar tidak mempengaruhi pola hidup. Pasti berpengaruh pola hidupnya. Hanya pola hidupnya mau kita bawa kemana nih? Gitu. Apakah mau kita bawa ke pola hidup sehat atau pola hidup cuek? Nah, kita mau bawa kemana nih? Kalau pola hidup cuek, ya sudah. Gitu. Nggak usah pakai masker, seperti biasa, ya kan? Berharap kita gambling, kena ya syukur, nggak kena alhamdulillah, gitu ya. Itu pola hidup cuek.
Tapi yang kita pengen rubah adalah pola hidupnya kita rubah jadi pola hidup sehat. Paling sederhana, bagaimana cara kita biar tetap eksis di kampus? Jalankan protokol COVID, ya kan? Kemudian pola hidup yang sehat tadi, kurangi rokoknya. Terus yang biasanya salaman, gak usah salaman. Kita bisa pakai tos seperti ini. Nah, ya. Jadi tidak usah jabat tangan lagi. Kita bisa seperti ini. Saling menyentuhkan sikut. Ini salah satu bentuk bagaimana pola hidup itu udah berubah, ya. Jadi lebih keren tuh begitu ketemu teman, "Weh, apa kabar bro?" Kita sentuhin sikut kita, gitu. Saling sentuhan sikut. Ini adalah satu bentuk hal kecil dalam merubah pola hidup kita agar tetap eksis. Gitu. Jadi yang saya bilang tadi, pola hidup teman-teman mau dibawa kemana? Intinya itu, pola hidup cuek atau pola hidup sehat. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, pasti terpengaruh. Gitu. Tinggal kita mau pilih yang mana. Gitu. Kalau Anda mau tetap eksis, kita mau bisa seperti kameleon tadi ya, berarti kita harus melakukan pola hidup sehat. Pakai masker, protokol COVID, physical distancing, cuci tangan yang rajin sebelum dan sudah makan, jangan menyentuh wajah sebelum Anda cuci tangan. Gitu. Itu jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari Mas Hendrik tadi. Oke, berikutnya boleh ditampilkan pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan dari Zulham Bidalo. Rantai makanan dari kondisi new normal ini sangat berakibat pada masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Gorontalo. Dari uraian tersebut, saya ingin bertanya kepada Pak Hendrik. Ya, ini Pak Hendrik lagi berarti. Yang pertama, satu, bagaimana pandangan Bapak Hendrik mengenai beberapa masyarakat yang belum mematuhi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai penanganan COVID-19? Dan yang kedua, bahwasanya ada 3 gejala yang dari adanya suatu pandemi, yaitu yang pertama COVID dapat memberikan suatu kerusakan kepada pikiran, yang kedua kepada hati, dan yang ketiga kepada perut. Nah, dari 3 gejala tersebut, mana yang lebih berakibat fatal terhadap masyarakat Gorontalo menurut Pak Hendrik? Silakan, boleh. Monggo Pak Hendrik. Siap. Oke, saya langsung pertanyaan pertama ya dari Mas Zulham ya. Ini pertanyaannya kritis. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan saya terkait masyarakat yang masih tidak mematuhi aturan? Sebenarnya itu nggak cuma terjadi di Gorontalo, hampir semua di Indonesia. Permasalahannya adalah kurangnya penyuluhan. Kemudian, jadi gini, masalah COVID ini tuh bukan cuma masalah saya, kamu, atau dia, gitu. Tapi ini masalah kita. Jadi kalau Anda paham, kita sampaikan. Kita beri mereka pemahaman yang positif. Jadi orang yang tadinya cuek, ya menganggap bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Selesai. Kalau pola berpikir Anda hidup dan mati di tangan Tuhan, selesai. Kita perlu sampaikan bahwasannya ada doa, ada ikhtiar. Kalau Anda cuma doa, nggak ikhtiar, hidup Anda nggak berkah. Anda cuma ikhtiar, nggak ada doa, ya kan? Hidup Anda juga nggak berkah. Jadi kita nggak bisa bilang, udahlah mati-mati, ya mati, yang mau pakai masker, mati, ya mati mas. Gitu. Nah ini nggak bisa. Ini pemikiran yang salah. Nah ini PR kita bersama. PR kita bersama bagaimana kita merubah pola pikir seperti ini menjadi pola pikir yang benar. Itu bahwasannya kita nggak bisa bilang, karena gini, Anda dari teman-teman semua di sini, pernah nggak ada yang yakin bahwa begitu lahir kaya? Oh, saya lahir langsung kaya, nggak ada. Karena itu kita harus sekolah. Karena kita nggak ada yang yakin begitu lahir perucul langsung kaya gitu, nggak ada. Kecuali anak orang kaya ya, itu beda cerita. Ya, anak orang kaya pun kalau dia hanya tidak ada berdoa, tidak ada ikhtiar, ya kan? Begitu kedua orang tuanya meninggal juga jatuh miskin karena nggak bisa ngolah uangnya, gitu kan? Karena tidak ada usaha untuk sekolah dan lain-lain. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Di poin 1, ini PR kita bersama, terutama teman-teman mahasiswa yang memiliki pandangan yang lebih dewasa, memiliki pola berpikir yang lebih bijaksana, pemahaman yang lebih bagus. Ini perlu kita sharing ke masyarakat. Jadi ini bukan masalah, oh ini harusnya tugasnya Astra Motor, tugasnya AHM, tugasnya AI untuk menjelaskan tentang keselamatan sepeda motor. Enggak. Karena kalau Anda jatuh naik motor nggak pakai helm, yang bocor bukan kepalanya Pak Bima, bukan kepala saya, tapi kepala Anda, gitu kan. Jadi ini kembali ke diri kita. Mari kita sama-sama, semua yang hadir di sini, ilmu yang kita dapat, pemahaman yang kita dapat hari ini, kita sharingkan. Kita kasih tahu ke tetangga kita, minimal ke orang tua kita dulu. Gitu. Dan yang paling minim lagi adalah ke diri kita sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi tadi, teman-teman mahasiswa ini tipikal apa? COD, Corona on Delivery ya. Tipikal carrier, pembawa. Karena apa? Sehat, masih muda gitu ya. Kemudian yang kedua,
terkait dari 3 hal tadi ya, saat COVID ini berdampak pada pikiran, hati, dan perut kita. Mana yang paling fatal terhadap masyarakat Gorontalo? Saya nggak tahu dengan kondisi di sana ya. Tapi menurut saya, saat salah satu dari ketiga hal ini terdampak, maka saat itu kita bisa kehilangan sisi manusiawi kita. Ya. Jadi saat perut Anda terdampak, salah satu aja, nggak usah tiga-tiganya, satu aja. Pikiran kita terdampak oleh COVID, maka saat itu kita bisa kehilangan sisi kemanusiaan kita. Jadi ketiganya, ini punya potensi yang sama. Dan ini adalah dampak yang nggak kelihatan. Jadi selama ini orang taunya kalau kena COVID bengek. Taunya gitu. Cuma bengek, mengi, kena dikerok dikit sembuh. Enggak. Ya. Itu yang orang lihat. Itu dampak yang kelihatan. Dampak yang nggak kelihatan, yang mungkin bisa teman-teman saksikan di berita, di YouTube, dan lain-lain. Itu dari 3 hal tadi. Gitu. Jadi mana yang paling berbahaya? Saya bisa bilang tiga-tiganya bahaya. Ini PR yang mau saya sampaikan adalah jangan sampai ketiga ini terserang pada diri Anda maupun keluarga Anda. Kenapa? Contoh begini, teman-teman nyepelein, udahlah, kan yang kerja bapak, yang kerja ibu. Saya kan nggak kerja, saya tinggal minta uang. Anda nongkrong, Anda tidak menjalankan protokol COVID. Tiba-tiba Anda COD nih, Corona on Delivery. Anda bawa pulang itu COVID. Kena ke bapak Anda, kena ke ayah Anda, kena ke ibu atau mama Anda. Mereka terinfeksi, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Yang tadi, pikiran kita, perut kita, hati kita bisa terdampak. Begitu orang tua kita kena, kita nggak sadar nih bahwa orang tua kita itu kena karena kita. Yang kita tadi COD tadi ya, Corona Delivery. Jadi ketiganya, jadi poin pentingnya ketiganya sama-sama bahaya. Gitu. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Super sekali jawaban dari Pak Hendrik tadi ya. Kemudian mungkin kita last question, satu lagi, sebelum kita mengumumkan pemenangnya. Silakan, boleh satu pertanyaan lagi. Oke, dari Tirza M. Waro. Yang pertama, saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Adakah kemungkinan untuk saya bekerja di perusahaan Astra ketika saya lulus nanti? Dan yang kedua, penyampaian Bapak Matahari tadi, Astra merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang otomotif yang memiliki ratusan ribu pegawai. Nah, pada saat corona seperti ini, apakah perusahaan masih memproduksi produk? Jika iya, apa kiat-kiat dan peraturan yang perusahaan berikan supaya pegawainya aman dari virus corona ini? Nah, mungkin pertanyaan ini boleh dijawab sama Pak Dimas Rida. Boleh, silakan. Oke, terima kasih dari Tirza. Ada 2 pertanyaan ya tadi ya terkait dengan apakah dengan saya yang background pendidikannya adalah jurusan pendidikan bahasa Inggris bisa bekerja di perusahaan Astra nanti. Perusahaan Astra ada di lebih dari 250-an ya perusahaan di seluruh Indonesia. Dan kita memang menerima berbagai latar belakang. Contohnya di divisi ESR sendiri, yang menaungi program-program public contribution sosial, itu juga kita juga tidak hanya yang jurusan sosiologi atau jurusan kesejahteraan atau mungkin jurusan sosial, enggak cuma itu. Justru di ESR sendiri kita juga dari beragam jurusan. Ada teknik, ada business management, ada manajemen, ada sosiologi, dan berbagai macam. Ini sebagai bukti bahwa bahkan hukum juga masuk di divisi kita. Ini sebagai bentuk bentuk dari keberagaman yang ada di Astra. Nah, kalau misalnya Tirza sendiri nanti mau bergabung di Astra, bisa cek Instagramnya Astra_career ya. Di situ selalu diinformasikan mengenai program-program, termasuk mengenai informasi-informasi terkait dengan kebutuhan rekrutmen yang ada di Astra. Karena setiap tahun Astra selalu menyelenggarakan bursa karir melalui virtual. Itu sudah dilaksanakan sejak 3 tahun lalu. Namanya Astra Virtu. Nanti bisa dicek di Instagramnya. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi boleh di-share lagi. Saya lupa tadi pertanyaan kedua terkait dengan
Oke, pertanyaan kedua terkait dengan saat ini Astra dengan kondisi COVID ini, apakah perusahaan masih memproduksi produk? Tentunya kami juga masih berupaya untuk tetap berproduksi ya. Dan salah satu komitmen Astra adalah kita tidak ingin mungkin balik ke cita-cita Astra dulu. Dulu waktu pendiri Astra, Om William Suryajaya itu mendirikan Astra, cita-citanya adalah sejahtera bersama bangsa, di mana Astra ingin menjadi pohon rindang bagi seluruh orang. Artinya seluruh orang bisa bernaung di bawahnya, memanfaatkan buahnya, macam-macam gitu. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini merupakan kondisi yang tidak bisa diprediksi, dan kalau misalnya dari manajemen dan direksi Astra tentunya tidak ingin melakukan PHK di setiap anak perusahaannya. Itu sih, itu yang kami jaga. Supaya apa? Karena kesejahteraan karyawan itu juga menjadi salah satu prioritas. Nah, kalau misalnya ditanya apakah masih memproduksi, tentunya kami masih memproduksi. Kami juga menyadari bahwa meskipun ekonomi sedang lesu, karena yang lesu tidak hanya Astra, ekonomi-ekonomi yang lain juga ikut lesu juga, pastinya kami juga punya beberapa antisipasi gitu ya, dalam hal gimana kita bisa tetap memproduksi tapi sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Contohnya saat pemberlakuan PSBB di Jakarta kemarin, tentunya pabrik-pabrik kami yang di Jakarta juga ikut sesuai dengan aturan yang ada di PSBB, khususnya ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk yang ada di provinsi lain, misalnya di Jawa Barat gitu ya, khususnya di area kawasan industri, misalnya di Bekasi atau mungkin di Karawang, kami juga tetap menerapkan kaidah sesuai dengan aturan pemerintah daerah setempat gitu. Tentunya kami masih tetap memproduksi, khususnya untuk beberapa produk ekspor, kami tetap melakukan proses produksinya. Dan setelah dibuka lagi new normal, di 2 minggu atau mungkin 3 minggu terakhir, kami juga menjalankan aturan-aturan itu sesuai dengan protokol kesehatan. Gitu. Macam-macam yang kita lakukan gitu ya, mulai dari proses shifting, terus habis itu dengan menjalankan rapid test bagi karyawannya, itu salah satu bentuk-bentuk kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan, tapi juga tidak mengesampingkan terhadap proses produksi, gitu. Kurang lebih itu, terima kasih. Ya, baik, itu jawab pertanyaan yang super sekali ya. Tadi dari Tirza terkait dengan bagaimana Astra menyikapi pandemi COVID-19, terutama di bidang industrinya dan otomotif dan segala macamnya. Dan tadi sudah dijawab oleh Kak Bima ya, dari Astra International. Jadi mungkin sepertinya untuk sesi kali ini kita sudah cukup ya. Untuk bincang cerdas berlintas kali ini, sekali lagi kami dari pihak Astra International ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang dalam hal ini juga diwakilkan oleh Pak Arwil Dayanto selaku Dekan dari FIP UNG. Terima kasih Bapak. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Warek, yaitu Pak Rustam Husain atas bantuannya. Acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian terima kasih juga kepada moderator kita hari ini yang keren banget, yaitu Mas Aldi Ibura selaku Presiden BEM Universitas Negeri Gorontalo dan juga MC dari dosen Universitas Negeri Gorontalo. Nah, sampailah kita pada penghujung acara kali ini, yaitu pengumuman pemenang untuk sesi tanya jawab tadi, yang siapa yang beruntung untuk mendapatkan untuk mendapatkan door prize. Nah, tapi sebelumnya teman-teman di sini silakan kita isi absen dulu. Nah, untuk pemenangnya, pemenang door prize yang pertama yaitu ada Uyun Arif. Tadi kita lihat dari sosiologi, kemudian ada Dian Hilyatul Jannah dari bimbingan konseling mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian untuk 5 orang yang mendapatkan masing-masing senilai Rp100.000 untuk voucher OVO atau GoPay, yaitu ada Tirza M. Waro, kemudian Rahmi Taha, kemudian Nur Hidayanti Wibawa,
kemudian Samin Maharuju, dan yang terakhir Zulham Bidalo. Nah, seluruh pemenang yang tertera di sini, silakan menghubungi official account Astra Cerdas di 0812 9600 2020. Sekali lagi, teman-teman silakan menghubungi via WhatsApp ke official account Astra Cerdas di 0812 9600 2020. Oke, terima kasih dan selamat buat pemenang door prize. Nah, bagi kalian yang belum beruntung, masih ada kesempatan buat memenangkan hadiah-hadiah lain ya. Selain hari ini udah dapat materi, sudah dapat pengetahuan, dan jangan lupa kita juga bisa mendapatkan hadiah lebih. Caranya gampang banget ya. Kita buka di akun Instagram @iabl.aman aja. Jadi yang tadi seperti kita sampaikan, kita akan ada program lomba pelopor video challenge. Jadi yang tadi sudah ada posternya yang kita sampaikan. Teman-teman punya waktu sampai tanggal 21 Juli 2020. Nah, nanti silakan teman-teman ikuti saja termnya. Jangan lupa pakai hashtag IABL, hashtag aman aja, dan hashtag IABLXUNG untuk memberitahu bahwasannya kalian dari acara kolaborasi dengan UNG seperti itu. Nah, teman-teman, jangan lupa buat yang butuh sertifikat hari ini, silakan isi dulu absennya ya, di bit.ly/data peserta Astra ya. Jadi teman-teman boleh isi absen di bit.ly/data peserta Astra. Jadi silakan dijawab di situ pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian nanti dari kami akan mengirimkan sertifikat teman-teman sekalian berupa link Google Drive yang bisa teman-teman download. Kita tunggu sampai malam ini ya, teman-teman bisa mengisi absen ini sampai nanti malam. Kemudian akan kita kirimkan 2 hari lagi ke email masing-masing, yaitu berupa link untuk download materinya. Download sertifikatnya seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman isi bit.ly/data peserta Astra. Nah, mungkin teman-teman yang belum sempat atau baru join di tengah acara atau yang belum join ya, teman-teman bisa kasih tahu buat nonton playbacknya atau recordnya melalui akun YouTube Astra, yaitu Guru Hebat Astra. Jangan lupa di-subscribe sehingga kalian bisa dapat update terkait dengan video-video dari kami terkait dengan seputar dunia pendidikan. Jadi nanti di sana akan ada playbacknya. Nah, sekali lagi, untuk sertifikat nanti akan kita berikan linknya ke email masing-masing teman-teman berupa link Google Drive. Jadi teman-teman isi, kita beri batas sampai malam ini. Kemudian teman-teman akan kita kirimkan linknya, yaitu 2 hari dari sekarang. Linknya berupa link download di Google Drive, yaitu link sertifikatnya. Mungkin boleh, sepertinya tadi ada beberapa peserta yang belum mencatat linknya, boleh sekali lagi di show, Mas. Link ininya, link isi absen. Mas Fadel. Iya, Pak. Tadi ini linknya ini tulisannya besar semua ya? Atau harus kecil? Makasih. Bentar. Coba kita cek dulu. Harusnya kecil semua. Mungkin Mas boleh diperbaiki. Bit.ly-nya jangan huruf besar semua. Soalnya uppercase sensitif ya. Jadi ada huruf kecil semua. Boleh di edit sedikit. Huruf kecil semua, bukan capital letter. Di bit.ly/data peserta _Astra. Kalau sudah, boleh ditampilkan lagi, Mas. Ya, mungkin sambil menunggu, teman-teman bisa
isi absen dulu di bit.ly/data peserta Asra. Kita tunggu sampai jam 7.00 WITA ya. 7.00 WITA. Kita tunggu sampai jam 7.00 WITA. Teman-teman bisa mengisi absen dulu di bit.ly/data peserta Asra. Nanti di sini teman-teman akan kita berikan link sertifikat ya, link sertifikat di email masing-masing 2 hari dari sekarang. Jadi nanti setelah di email tersebut teman-teman klik linknya dan silakan unduh unduh sertifikat sesuai dengan nama kalian masing-masing ya di bit.ly/data peserta _Astra. Untuk nama kegiatan Bincang Cerdas Berlalu Lintas IABL, kemudian nama peserta diisi nama peserta sendiri, kemudian email dan nomor WhatsApp dan segala macamnya diisi data dirinya ya, begitu. Bitly kayaknya kecil ya. Kalau Bitly-nya kalau kecil nggak masalah Pak, kalau kecil besar nggak masalah kalau Bitly. Yang penting data peserta _Astra. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja ya, sudah cukup dari kita, dari Astra. Teman-teman sekali lagi jangan lupa follow @iabl.aman_aja, subscribe channel YouTube Astra Guru Astra Hebat, dan yang terakhir jangan lupa isi absen sehingga teman-teman bisa mendapatkan sertifikat ya. Kita tunggu sampai jam 7.00 WITA. Begitu. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya. Kami dari Astra International mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang diwakili Pak Arwil Dayanto, kemudian Pak Rustam Hussein, terima kasih sekali lagi Pak. Kemudian untuk Ibu dosen moderator dari UNG, beserta Mas Aldi Ibura dari Presiden BEM UNG, dan yang tentunya salah satu pemateri kita yang paling hebat yaitu Pak Hendrik dari AHM. Nah, semoga apa yang kami sampaikan di sini, dan juga semoga apa yang disampaikan dari Mas Bima, dari Pak Bima juga bisa berguna bagi teman-teman, bagi adik-adik sekalian, sehingga bisa tetap aman aja, walau di jalan itu lagi sedang banyak corona, tapi ya tetap jaga diri, tetap jaga jarak, social distancing, dan segala macamnya yang bisa membuat teman-teman menjadi mahasiswa yang bisa menjadi panutan di masyarakat. Itu saja dari kami. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, terima kasih.